Akhlak merupakan kata jamak dari khulukun yang memiliki arti tabiat, adat, dan watak. Tabiat yaitu sifat yang sudah ada di dalam diri manusia. Yang kedua, adat yaitu sifat yang dapat diupayakan manusia. Yang ketiga yaitu adalah watak yang memiliki arti kebiasaan yang dapat diupayakan manusia. Sedangkan akhlak menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang menetap dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa perantara pemikiran terlebih dahulu. Dua bentuk akhlak yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang baik. Seperti apa akhlak yang baik itu? Seperti menghormati guru, berbakti kepada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian apa itu akhlak majmumah? Akhlak majmumah adalah akhlak tercela seperti iri terhadap orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sombong, dan berperilaku tidak baik. Namun tahu tidak, orang-orang kafir terdahulu, mereka yang sebelumnya belum memeluk Islam, kemudian memeluk Islam, itu banyak dari mereka yang masuk karena kagum dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, dari situ kita disuruh untuk meneladani sifat-sifat Allah dan Rasul. Kemudian bagaimana sih kita dapat meneladani sifat-sifatnya? Menurut Imam Ghazali terdapat 4 kriteria pembagian akhlak mulia. Yang pertama adalah kekuatan ilmu. Jadi ketika kita memiliki kekuatan ilmu yang tinggi, maka semakin kita mendekatkan diri kepada akhlak mulia. Yang kedua adalah kekuatan marah yang terkontrol. Jadi ketika kita marah, kita memiliki kontrol yang tinggi. Nah, ternyata marah pun bisa kita kontrol loh teman-teman. Yang ketiga adalah memiliki kekuatan syahwat yang terkontrol. Maksudnya adalah ketika kita syahwatnya sedang tinggi, maka kita memiliki kendali atas diri kita, atas syahwat kita. Maka dari itu kita tidak terjerumus oleh perbuatan-perbuatan yang asalnya dari syaitan. Kemudian yang keempat adalah memiliki keseimbangan. Maksudnya adalah keseimbangan diri dalam melakukan sesuatu. Gitu teman-teman. Ternyata akhlak mulia tidak timbul begitu saja teman-teman. Akhlak dapat terasa jika kita biasanya sudah besar. Nah, bagaimana cara kita agar tidak menyesal di kemudian hari, agar memiliki akhlak yang mulia, yaitu dengan membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan soleh. Nah, dengan kita mengulangi, maka timbullah kebiasaan-kebiasaan. Nah, dari kebiasaan tersebut, maka terbentuklah akhlak yang sebenarnya. Teman, akhlak mulia ini dapat dibangun dengan melalui mendekatkan diri pada perbuatan-perbuatan soleh dan solehah. Contohnya seperti apa? Yaitu kita membaca Quran, membaca hadis, dan masih banyak lagi yang dapat teman-teman lakukan. Nah, dari kita memunculkan ketertarikan untuk memiliki sifat akhlak mulia,
Saya pernah mendengar bahwa ketika kamu membaca ayat yang mengancam, maka menangislah. Jika tidak menangis, maka paksa untuk menangis. Nah, dan dari situ kita bisa pahami bahwa dengan kita memaksakan diri untuk berbuat baik, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang akan terbentuk. Nah, menurut Quraisy Shihab, kebiasaan adalah hal yang mutlak dan akhlak terbentuk secara tidak sadar. Itu saya mengajak teman-teman untuk segera sadar diri dan melakukan hal-hal yang baik dimulai dari sekarang, karena kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dari sejak kecil itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Tentunya lingkungan pun menjadi faktor penyebab kita dalam memiliki akhlak mulia tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa akhlak mulia muncul karena kebiasaan dan keinginan kita yang kuat. Nah, dari keinginan tersebut muncullah sebuah tindakan. Dari tindakan tersebut muncullah kebiasaan-kebiasaan, dan dari kebiasaan tersebut muncullah sebuah akhlak yang baik jika kita melakukan suatu hal yang baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dah.